Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Gandus TV dimanapun berada. Hari ini kita kedatangan tamu dan sekarang kita podcast di Ngobrol Santai Tapi Pintar. Kita membahas salah satu fenomena kemarin sempat viral di salah satu media televisi. Dan kita hari ini bersama mantan manajer Tour and Travel Jana Firdaus yang dipecat satu pihak oleh pihak Jana Firdaus di pusat. Kita ulik kenapa bisa dipecat. Ini ada salah satu penasehatnya, penasihat hukum, kuasa hukumnya Pak Birwansyah, advokat, yang sempat kemarin kita lihat disomasi. Jadi sekarang kita ulik. Selamat siang Bu Jimas. Siang. Ini kita bisa kena pecat oleh pihak Jana Firdaus. Kenapa? Padahal kemarin kan sempat membawa Jana Firdaus ke Kota Palembang itu sempat diberitakan dan sangat bagus sekali. Tetapi ada apa di balik situ? Kalau boleh kita tahu. Kalau dikatakan masalah dari kami, sebenarnya tidak ada sama sekali. Kenapa? Sejauh ini kami menilai hubungan kami dengan kantor pusat Jana Firdaus itu sangat harmonis. Dari mulai perjalanan awal kami mengenal Jana Firdaus di April 2021 sampai terakhir Mei 2022 itu sangat harmonis. Seiring waktu kami mulai mengirimkan jamaah itu di 10 Januari 2022 sampai Mei. Itu tidak ada masalah sama sekali hingga akhirnya mereka menyatakan di keberangkatan jamaah tanggal 17 Mei mereka menyatakan mereka rugi. Tapi tidak tahu kerugiannya dari mana. Ketika kami protes bahwa fee kami tidak akan dibayarkan dan hanya akan dibayarkan 50%. Kami tidak terima hal itu. Wujud dari kami tidak terima itulah kami dipecat. Kerugiannya seperti apa itu dikatakan oleh pihak Jana Firdaus pusat? Tidak ada konfirm sama sekali. Jadi langsung main pecat saja? Ya. Sebelumnya ada perjanjian tidak atau gimana mengikat dengan Jana Firdaus dengan Ibu Nyimas? Jadi awal kami bergabung di Jana Firdaus itu April 2021, kami hanya sebagai agent. Kemudian di Juni 2021 kami diangkat menjadi kepala cabang dengan didasari dengan ada akta notaris yang ditandatangani oleh Ibu Yula Yulia Puspasari dan MOU dengan PT Jana Firdaus Pusat itu dengan Bapak Bambang Cahyadi. Itu jadi dasarnya memang penunjukan kepala cabang itu kuat dan kami bukan hanya asal tunjuk dan kami juga membuktikan dedikasinya kami mulai dari Januari 2022 sampai Mei terbukti memang bukan 1-2 jemaah yang kami kirimkan. Jadi sempat nggak ada jemaah yang berangkat dari Ibu? Sangat banyak, kalau dari Palembang itu sangat banyak. Bahkan di bulan Ramadan hampir tiap 2 hari sekali kami mengantar jamaah kami ke Jakarta. Jadi sangat harmonis sekali pada saat itu. Sangat harmonis. Nah, yang jadi pertanyaan itu Bu, satu sisi mereka mengatakan rugi. Ya. Rugi mereka itu kan biasanya kalau tour and travel kan ada budget nih. Ya. Biasanya ada angka. Nah, angka di mana dan kenapa mereka bisa mengatakan rugi dan mereka salah satunya tidak membayarkan fee agent atau fee yang sistem kalau jamaah membawa 1 orang atau 2. Itu yang tidak pernah dan tidak bisa dijelaskan oleh mereka. Mereka hanya menitik beratkan bahwa keberangkatan poinnya di 17 Mei 2022 kami rugi dan kerugian itu biarlah jadi kerugian berjamaah. Jadi kantor pusat rugi, cabang pun harus juga ikut merasa rugi. Dan makanya mereka minta fee agent dan fee cabang itu dikurangi menjadi 50%. Kami tidak terima hal itu karena di dalam perjanjian awal bahwa ada fee untuk kami agent dan cabang itu boleh kami sebutkan angka ya. Itu kami mendapatkan 3 juta dengan asumsi agent dan koordinator itu mendapatkan 2,5, kami di cabang operasional mendapatkan 500.000. Nah, kalau seandainya mereka mengatakan rugi tapi tidak bisa menyebutkan ruginya di mana, mereka hanya akan membayar 1,5 saja yang akan dikirimkan ke kami, jelas kami tidak bisa menerima. Kenapa? Karena
jujur aku sendiri itu sudah mengeluarkan uang duluan, nalangi istilahnya, nalangi uang para agent dan koordinator itu, nalangi uang mereka duluan 2,5 itu sudah kubayarkan pakai duitku sendiri dari m-banking yang dilakukan ya, karena saat itu jamaah sudah mau pulang, besok mau pulang, hari ini fee belum dibayarkan, jadi wajar kalau agent itu menuntut, jadi kami bayarkan duluan, kemudian ketika jamaah pulang kami mulai nagih ke bagian keuangan kantor pusat bahwa fee yang 3 juta kali 20 jamaah pada saat itu kami minta dibayarkan, dan jawab mereka tidak bisa Bu, kami mengalami kerugian dan kami hanya akan membayarkan 1,5. Nah aku jawab kalau 1,5 artinya fee agent dan koordinator aja sudah di angka 2,5, artinya udah di situ udah minus 1 juta lah. Terus untuk kami cabang sendiri, operasionalnya kami berangkat PP ke Jakarta, nanggung jamaah itu hotel dan lain-lain, itu kan semuanya operasionalnya kami. Terus yang akan nomboki itu semua siapa? Itu yang kami kemukakan, kami bahas di grup para kepala cabang juga, dan jawaban mereka hanya kami rugi dan harus dibagi berjamaah. Kami tidak terima, diakhiri dengan pemecatan. Jadi Ibu Nyimas ini, namanya Nyimas Nurlina. Jadi beliau ini single parent yang sangat hebat untuk membesarkan Jannah Firdaus. Dan kemarin pun sempat juga di media kita, Gandus TV, meliput kegiatan beliau. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Ibu? Apakah sudah ada pertemuan? Dan di sini ada lawyer Ibu. Nah, sekarang kita tanya lawyer dulu. Ini, siang Pak Dirwanta. Ya, selamat siang. Apa yang sudah kita lakukan Pak selama ini buat perjuangan Bu Nurlina yang merasa dizolimi oleh Jannah Firdaus Pusat? Saya lihat kemarin, kalau lihat dari sisi positif beliau, ya melindungi sih kalau masih membayarkan fee agent dan ditanggung oleh beliau, tapi dari pusatnya tidak mau menanggung itu. Nah, apa yang akan kita lakukan Pak? Kemarin ada saya sempat konferensi pers memberikan somasi. Baik, terima kasih ya Pak. Jadi saya di sini menjelaskan bahwa pertama-tama saya jawab tentang legal standing Ibu ini dulu, Ibu Nyimas Nurlina. Karena legal standing Ibu Nyimas Nurlina ini, Ibu Nyimas Nurlina ini diberikan kuasa untuk pembukaan cabang. Kuasa pembukaan cabang ini dibuat di hadapan notaris di daerah Sumedang, Jawa ya? Jawa. Jadi ibu ini mendapatkan kedudukannya sebagai kepala cabang dari PT Jannah Firdaus dan Tour and Travel itu melalui rapat umum pemegang saham luar biasa. Yang kami bahas secara legal standing, ibu ini mendapatkan dari Tuan Bambang Cahyadi selaku direktur utama di PT tersebut pada tahun 2021. Jadi secara legal ibu ini mendapatkan dari Pak Bambang. Secara izin yang diberikan oleh Kemenag, Pak Bambang ini itu berdasarkan perubahan izin. Jadi di sini kita sebutkan dulu bahwa Pak Bambang Cahyadi ini Pak Bambang Cahyadi ini mendapatkan izin itu pada tanggal 6 Desember 2020. Ya, jadi menurut kami izin yang diberikan di tahun 2020 ini tentang keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor U.505 tahun 2020
tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama nomor 566 tahun 2018 tentang penetapan izin. Itu penetapan izin. Penetapan tour and travel. izin, ya, izin PT Jana Firdaus. Firdaus Tour and Travel sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Ya. Nah, dasar daripada ibu ini ditunjuk sebagai kepala cabang untuk memberangkatkan jamaah itu berdasarkan penunjukan akte pembukaan cabang PT Jana Firdaus Tour dan Travel nomor 01 tanggal 9 bulan 8 2021. Di sini yang kami pertanyakan dan kami jadikan somasi, apakah Bapak Rahmat Samkarya ini, Putra ini Samkarya Putra mengeluarkan pengumuman nomor 06 garis miring JF strip SK garis miring 5 Romawi garis miring 2020 tanggal 28 Mei 2020 PT Jana Firdaus Tour and Travel sebagai direktur utama. Apakah sudah melalui proses perubahan saham, perubahan saham, atau sudah melalui proses perizinan yang ditunjukkan kepada Pak Bambang yang terlebih dahulu, sekarang berpindah kepada Bapak Rahmat Sam Karya Putra. Nah, ini yang kami jadikan somasi, apakah legal standingnya Bapak ini di dalam perizinan, di dalam pemecatan. Di sini kan ada pengumuman memberhentikan Ibu Nyimas Nurlina sebagai cabang Kota Palembang. Ya, biasanya kan kalau pemecatan itu Pak ada rapat pemegang saham. Pemegang saham luar biasa. Ya. Nah, itu tidak ada sama Tidak sekali. ada. Jadi Ibu ini sebagai apa di sini? Ya. Kita pertanyakan kepada PTJF. Nah, di sini itu kita sudah layangkan somasi pertama. Somasi pertama sudah. Ya? Sudah kita lakukan somasi pertama pada tanggal 19 Agustus 2022. Baru kita layangkan untuk somasi pertama. Kenapa kita belum majukan somasi yang kedua? Disebabkan kami menginginkan adanya etikat baik. Karena perjuangan Ibu ini terhadap PT Jana Firdaus untuk Travel. Kami harapkan adanya penyambutan sebagai orang yang telah memperjuangkan PTJF ini. Saya rasa somasi ini akan kami lanjutkan dengan somasi yang kedua. Nah, somasi kedua ini kemungkinan ya kita akan upayakan permintaan bantuan hukum. Disebabkan di sini ada izin dari kementerian. Maka kami akan tembuskan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk meminta bantuan hukum. Karena kami menilai perlu Ibu ini. Karena dia sendiri sebagai kepala keluarga dan sebagai pejuang di PTJF. Nah, ini yang menjadi titik terang bagaimana Ibu ini ditempatkan lebih baik oleh PTJF. Begitu maksud kami. Nah, di sini kan Tour and Travel biasanya ada setiap organisasi itu kan ada yang membidangi. Ya, Sejenis kalau dari Kementerian Agama itu kemarin sudah dilaporkan belum? Biar PT ini tidak bisa bergerak. Kan biasanya kan di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, itu sudah sampai ke situ belum? Untuk yang somasi kedua akan kami tembuskan dan kami laporkan. Laporan tersebut adalah permintaan bantuan hukum kepada Ibu Nyimas Nurlina. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan yang lain, maka akan kami laporkan juga, termasuk yang disebutkan Ibu tadi, jamaah. Ya, kita akan upayakan kepada Himpu selaku yang menaungi himpunan umroh. Ya. Mungkin saya rasa untuk kedepannya ya kami harapkan yang lebih baik PTJF ini terhadap Ibu Nyimas Nurlina. Karena Ibu Nyimas Nurlina ini sama di hadapan hukum. Dan dia perlu ada perlindungan hukum.
jangan disia-siakan. Air susu dibalas dengan air tuba. Iya, benar. Begitu maksud saya. Nah, adakah untuk khusus pidananya, Jana Firdaus, apakah sempat terpikir mau melaporkan kepada, sekarang kan Polri membenahi nih. Ya, Di sini ada nggak ada menyangkut pidananya? pelanggaran hukum pidananya Iya. nanti akan kami pelajari, terutama tentang penggelapannya. Iya, suatu PT kan? Iya, Mereka ini kan ibu ini mendapatkan fee, bukan gaji pokok. Iya. Dia melakukan pekerjaan selama dia menjabat sebagai kepala cabang, dia mendapatkan fee 3 juta rupiah. 2.500.000 untuk agen yang disebutkan ibu tadi terlebih dahulu. Iya. 500.000 untuk cabang. Cukup 500.000 untuk cabang. Ibu ini banyak yang harus dibayar. Satu, ruko, penyewaan ruko. Yang kedua, listrik, air minum, operasional dan lain-lain. Ya kita kan bagaimana JF ini menanggapi ibu ini, harusnya kan dengan hati nurani lah. Bagaimana ibu ini ditempatkan sama di hadapan hukum dan sama dengan jabatan-jabatan yang lain. Dia memperbesarkan JF di tahun 2021 hingga membawa jamaah ke Tanah Suci. Ya itu kan luar biasa. Prestasi yang sangat luar biasa. Ya kami harapkan ada etikat baik, itu utamanya. Karena kalau sifat daripada unsur pidananya, ya ada penggelapan uang. Itu yang kami bahas nanti di sesi somasi yang kedua. Bapak sempat mendapatkan hubungan nggak dengan Pak Sam dari pihak JF mengenai kasus ini? Ada nggak etikat baik dari mereka? Untuk somasi yang pertama, jawabannya saya belum ada dapat tanggapan dari jawaban dari somasi atau informasi adakan pendekatan terhadap ibunya Mas Rina. Karena di tanggal 23 kita sudah undang ke kantor kita untuk menyelesaikan. Kan dari tanggal 23 itu ke sekarang ini sudah berapa hari? Sudah kami tunggu etikat baiknya untuk kalau bisa diselesaikan, jangan sampai ada somasi kedua. Kalau sudah ada somasi kedua, ya kami tidak mau harus menempuh jalur hukum yang lebih baik. Karena ini klien kami membutuhkan bantuan hukum. Seorang wanita, dia sendiri, single parent yang kita sebutkan tadi, ia berharap untuk bantuan hukum. Baik kita minta bantuan nanti kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kita minta bantuan kepada Menteri Agama, dan perangkat-perangkat pemerintah yang lainnya. Ya kita harus terbaik lah. Ini masyarakat Indonesia, kita junjung tinggi. Ya kan, apa namanya itu, seorang wanita, Ibu Pertiwi, Indonesia. dari sisi biasa kan kalau kita sebagai advokat Pak, Ya, bisa kan minta kerjasamanya dengan advokat senior, ya. pendamping. Apakah ada nanti rencana? Kan kemarin sempat viral nih, salah satu Ya. ada kasus sampai advokat senior Bang Hotma Paris Ya. itu menanggapinya dan siap. Apakah nanti dari sisi kita sebagai advokat membela klien ini agar kasus ini benar-benar mendapatkan keadilan, karena beliau ini seorang single parent dan sampai kemarin saya dengar itu sempat kecelakaan. Ya, benar. Kayak stres karena dikejar-kejar. Ya. Kemarin Ibu sudah mentransfer uang dan sampai yang agen-agen lain menagih. Itu apa nanti akan kita lakukan? Ya, kami harapkan yang pertama terhadap JF itu yang pertama kali untuk menyelesaikan segera. Kalau nggak mereka bisa menyelesaikan, maksud saya itu. Ya, Apakah nanti somasi kedua mengajak advokat senior biar mendapatkan keadilan untuk ibu ini? Karena kan kalau kita sendiri kan orang ini merasa mereka punya PT, mereka hebat, mereka sempat kemarin salah satu media pun begitu mau buat rilis, mereka melakukan pengancaman. Nah, Ya. tahu sendiri yang namanya pengancaman seperti apa itu. Nah, itu gimana? Apa yang akan kita lakukan? Ya, kalau saya secara pribadi
Ya saya untuk sekarang ini perjuangkan terlebih dahulu ibu ini sendiri dulu. Sendiri dulu. Sendiri dulu. Karena ya kami secara advokat, ada rasa takut lagi kami terhadap yang ancaman-ancaman ataupun keuangan mereka kan. Iya. Kita benarkan kebenaran ibu ini, baik di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ibu ini sama di mata hukum. Jadi Nah kalau ada senior-senior yang mau ingin membantu ibu ini bersama-sama saya, ya monggo kita terimalah. Seperti itu kan. Saya juga pengen dukungan juga kan. Ya. Begitu, itu lebih baik untuk seterusnya. Tapi kalau untuk ada ancaman terhadap saya siap. Saya sudah biasa diancam. Ya, itu biasa Iya. Pak. Salah Iya. satunya juga kan orang media Iya. sebelum kita buat rilis, karena Iya. kita melakukan 5W 1H. Iya. Karena nggak mungkin satu sisi narasumber satu, tapi di satu sisi tidak ada beritanya, Baik. narasumbernya. Nah kemarin sempat mau kita buat rilis, ada Iya. salah satu, tapi coba-coba silakan, itu masih ada. Iya. Dan mereka pun mengancam. Tapi berhubung kemarin karena kita tidak ini, dan insya Allah kita media, kita membela yang haknya mereka, yang batil-batilnya. Baik. Yang mana yang jahat kita buang, yang baik kita Iya. pertahankan. Nah, ini bunyi Mas. Kalau suatu saat nanti mereka mengatakan tentang keuangan rugi, ibu transfer itu kan kemarin pakai duit ibu sendiri nih, uang sendiri. Ada ibu bukti transfernya. Ada. Supaya jangan sampai kan satu sisi kan bukti dan saksi pasti advokat pun membutuhkan. Boleh ibu tunjukkan supaya biar lebih masyarakat tahu yang mana apa yang sudah ibu lakukan kebaikan buat Jana Firdaus, tetapi ibu dizolimin oleh Jana Firdaus dan dipecat secara sepihak. Iya, benar. Jadi apapun yang namanya transferan itu ada rekam jejaknya dari bank yang bersangkutan. Apalagi dalam hal ini handphone sekarang sudah cukup canggih, di mana saya sering melakukan transferan itu melalui M-Banking. Ada M-Banking, laporannya juga ada di sini. Plus kemarin saya sudah ke Bank Mandiri, minta rekening koran. Rekening koran dalam 1 tahun terakhir itu dimulai di bulan April sejak saya bergabung ke Jana Firdaus, April 2021. Di situ ada di grup yang kemudian saya dikeluarkan di situ, padahal grup itu saya yang buat sendiri ya. Jadi di grup itu ada agen yang menanyakan transferan DP uang jamaahnya mereka senilai 15 juta. Dan dari pihak Jana Firdaus sendiri, itu bagian keuangannya, itu menyatakan tidak ada transferan atas nama Bu Iin senilai 15 juta tahun lalu. Padahal kenyataannya di sini terlihat bahwa saya ada transfer uang senilai 15 juta itu di tanggal 3 Mei 2021. Jadi dari sini kalau boleh bertanya, Mbak Farida, kenapa ini ditidakkan dan pernyataan ini pun diiyakan oleh WLC owner yang menyatakan tidak ada dia mentransfer uang ke kami Jana Firdaus, artinya uang itu saya yang makan sendiri. Itu dari sisi uang transferan DP jamaah tertanggal 3 Mei 2021. Kemudian ada lagi uang refund karantina, ada uang refund karantina dan bermacam ada refund-refund yang lain. Itu ketika para agen itu menanyakan uang refund karantina kenapa belum dibayarkan, jawaban WL cuma satu, tanyakan kepada kacap lama. Dalam artian saya, kalau boleh saya menelaah kalimat itu, tanyakan kepada kacap lama, artinya dia menyerahkan omongan itu, artinya uang itu sudah diserahkan ke saya, tapi saya tidak membagikan ke para agen maupun jamaah. Di sini ada apa sih dengan Jana Firdaus? Nih, saya potong. Tadi kan kata ibu serahkan kepada kacap lama. Apakah mereka memberitahu kepada agen? Ada buktinya? Tidak ada transferan uang dari Jana Firdaus kalau terkait itu uang refund yang mereka maksud. Tidak ada sama sekali. Ini diduga sama aja fitnah dong kepada ibu. Betul, dan fitnah itu ada di dalam rekaman grup yang lama yang saya sudah dikeluarkan, tapi saya mendapatkan screenshotnya dan itu juga sudah saya serahkan ke
lawyer. Jadi semua rekam jejak bahwa saya difitnah, saya diomongin yang begini begitu, semuanya ada buktinya, dan saya hanya mohon keadilan bahwa saya sudah berbuat untuk Jannah Firdaus terhitung sejak April 2021 sampai sekarang. Saya cinta Jannah Firdaus. Ibaratnya kalau bilang napas yang keluar dari mulut saya pun adalah napas Jannah Firdaus, karena sampai terakhir bulan Mei 2022 saya masih mengagungkan dan saya masih mencoba, ini loh Jannah Firdaus, ini travel yang terbaik, yang tapi balasan Jannah Firdaus ya seperti air tuba. Kata Pak Dir tadi, air susu yang dibalas dengan air tuba. Kalau boleh sedikit bercerita, diawali dengan keberangkatan jamaah tanggal 17 Mei 2022 yang katanya mereka rugi. Di situ saya memberangkatkan 20 jamaah. Sebelum berangkat, jamaah kami diminta tambahan uang 3 juta rupiah yang katanya untuk penerbangan ke Saudi yang katanya naik drastis. Jamaah karena memang nurut dengan kita, mereka membayar transfer Itu uang. yang menentukan siapa meminta itu? Dari pihak manajemen Jannah Firdaus. Pusat. Ya. Lah. Menjelang keberangkatan nambah 3 juta, kalau tidak mau mereka tidak jadi diberangkatkan, kalau mau ayo. Berarti tidak konsekuensi dong. Sesuai apa yang sudah diiklankan. Betul. Yang ada paket, Betul. harga. Kenapa di last minute kami harus nambah bayar? Dan itu alhamdulillahnya memang dipenuhi jamaah karena jamaah ingin untuk umroh. Nah, kemudian yang menjadi satu dilema buat kami, yang jadi kami juga sedikit malu. Sampai H-1 keberangkatan, waktu itu tanggal 17 Mei ya, artinya di tanggal 16 Mei pagi kami baru dapat kabar bahwa besok siang jemaah kami akan diterbangkan. Sedangkan kami yang di Palembang belum prepare tiket sama sekali. Alhasil demi sebuah komitmen kami charterlah bis antar kota antar provinsi. Kami berangkat jam 7 malam, jamaah kami pulkan di asrama haji, dan saya juga membayar biaya untuk asrama haji itu sebesar 1 juta rupiah. Dan kemudian jemaah berangkat di jam 7 malam, kami nyampe Jakarta di Hotel Anara, tepatnya itu jam 7 pagi. Jemaah istirahat sebentar, mandi-mandi segala macam, ikutlah acara manasik. Kemudian di sini mulai terlihat, ya kalau dibilang kecurangan atau apa entah judulnya ya, jemaah kami dicicil. Dalam artian yang biasanya jemaah itu diberangkatkan dari Jakarta langsung ke Jeddah, tapi di keberangkatan 17 Mei ini jemaah kami itu diberangkatkan 15 orang dulu berangkat ke Kuala Lumpur. Transit gitu. Iya, jadi 15 orang, artinya tuh benar-benar yang dicicil jemaah itu. Kemudian 10 orang 1 jam kemudian berangkat lagi ke Kuala Lumpur, kemudian lagi sampai tengah malam mereka jemaah itu, sehingga totalnya kurang lebih 65 jemaah itu diberangkatkan dengan dicicil. Setelah klub jam 1 malam mereka baru dapat makan malam. Alasan di mereka Malaysia menyicil itu kenapa? Karena tidak ada tiket. Artinya mereka tidak prepare tiket jamaah kami, tidak siap untuk memberangkatkan jamaah kami, tapi kenapa kami harus nambah uang 3 juta? Berarti selama ini omongan dari komisaris utama WL itu ya kan, kalau nggak salah? Owner. Ya, tapi di PT kalau nggak salah komisaris utama apa jabatannya? Nggak tahu sih, kami cuma taunya owner. Oh, dia owner. Berarti selama yang dia sampaikan kepada media kemarin, waktu sosialisasi, itu semuanya nggak sesuai fakta dong? Iya. Ada nggak jamaah bermasalah tentang paspor? Kan kemarin viral nih, salah satu TV nasional, TV swasta, jamaahnya dipulangkan dan tidak boleh berangkat dikarenakan paspornya itu untuk haji proda, tapi paspornya kunjungan. Ada nggak kita di sini? Tidak ada, karena semua paspor dan segala itu kami yang menyiapkan. Dari Palembang? Dari Palembang. Jadi tidak ada komplain, cuma permasalahannya kenapa harus diterbangkan ke Malaysia, kenapa tidak langsung dari Jakarta ke Saudi kan seperti biasa. Nggak ada transit kan? Dan satu lagi, ya semuanya sudah terbuka ya. Jadi lagi-lagi untuk menjelang keberangkatan jemaah 17 Mei ini, beberapa hari menjelang keberangkatan, kan ada peraturan di Malaysia bahwa
setiap warga negara asing yang masuk ke Malaysia itu harus ada apa namanya imunisasi vaksin booster. Vaksin booster ya. Booster. Kemarin pada saat. Nah, sedangkan para jemaah kami itu hanya divaksin kedua. Oh gitu. Dan mereka harus membayar kembali sebesar Rp200.000 untuk melakukan vaksin booster, tapi vaksin boosternya tidak dilakukan. Itu kami tahu persis kenapa jemaah kami masih di Palembang, H-1 baru ke Jakarta, tapi vaksin boosternya sudah ada. Ini terakhir Bu, harapan Ibu kepada Jannah Firdaus atau himbauannya mengenai permasalahan ini biar tidak sampai ke hukum sebelum apa yang dilakukan oleh lawyer Ibu sebagai pendamping Ibu sampai apa kira-kira? Kalau harapan, ya kembali lagi ke harapan saya sebagai seorang ibu yang nggak neko-neko. Saya hanya ingin kalau uang kami dibayarkan, fee kami dibayarkan, saya hanya menghidupi seorang anak kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan kuliah. Harapan saya besar di situ. Saya hanya berharap ini dibayarkan. Kalau seandainya Jannah Firdaus tahu kejadian yang sebenarnya pada saat jemaah 17 Mei itu tidak dibayarkan fee kami, kemudian kami harus memberangkatkan lagi jemaah kami di tanggal 26 Mei. Di situ kondisi keuangan saya sudah tidak ada lagi. Saya tetap berangkat ke Jakarta mengantarkan jemaah tersebut, tapi menjelang kepulangan jemaah tersebut seharusnya saya beliin tiket kepulangan mereka. Saya tidak ada uang. Apa yang saya lakukan? Saya menggadaikan BPKB kendaraan saya hanya demi sebuah komitmen bahwa saya kepala cabang, walaupun bagaimanapun keadaan saya tetap akan memberikan tiket pulang buat jemaah saya supaya tidak terkatung-katung di Soekarno-Hatta. Kalau seandainya pun saat itu saya lepas tangan, toh saya sudah dipecat secara sepihak, artinya masa bodoh dengan semua jemaah itu. Tapi demi sebuah komitmen, saya komitmen jamaah, bagaimana saya mengantar mereka ke Jakarta, jamaah juga harus kembali ke Jakarta walaupun itu dengan nafas terakhir dari saya. Menggadaikan BPKB kendaraan itu bukan hal yang gampang tentunya kan. 39 jamaah yang harusnya saya mendapatkan fee hanya 500.000 kali 39 karena saya tidak dibayarkan, ya otomatis di keadaan saya sekarang mungkin ini detik-detik BPKB tersebut akan berpindah tangan ke orang yang ke lembaga yang mendanai tersebut. Harapan saya mohon kepada pihak yang terkait dalam hal ini, mungkin kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Kemenak, pihak dan semua yang terkait, Himpuh terutama, saya mohon keadilan, saya mohon kembalikan hak saya. Saya hanya menghidupi anak dan saya tidak berniat untuk macam-macam. Saya bukan untuk membuka aib Jannah Firdaus dan segala macam. Tolong, mohon keadilannya untuk mengembalikan hak saya. Ini dari pihak advokat, bagaimana? Apa yang akan kita lakukan dan harapannya untuk ke depan agar Jannah Firdaus ini memberikan keadilan kepada seorang single parent yang saat ini merasa dizolimi? Yang pertama, yang saya harapkan diselesaikan secara etikat baik. Apabila tidak diselesaikan secara etikat baik, ya negara kita kan negara hukum, ya kita tempuh dengan jalur hukum. Kita ada apa namanya tuh, kesamaan di mata hukum. Ibu ini kan equality before the law, sama di mata hukum. Jadi dia harus dilindungi, warga negara Indonesia. Yang kedua, ya kita hal kecil dengan hal yang besar. Kalau ibu ini membutuhkan, bukan masalah kecil, tapi masalah besar untuk keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya jangan sampai ini melebar kemana-mana kan. Kalau melebar kemana-mana yang ruginya ya PT Jannah Firdaus Tour Travel. Ya kita secara apa namanya yang diberikan kuasa untuk membantu
berdasarkan hati nurani, berdasarkan hak hukum ibu ini, ya kita bantu berdasarkan kapasitas hak hukum ibu ini. Karena kita membantu ibu ini berdasarkan hati nurani. Ibu ini perlu dibantu. Baik pun kepada yang pertanyaan tadi, kepada apabila ada senior yang akan menggandeng saya siap membantu kita. Ya lebih baik untuk membantu saya. Karena hal ini bukan masalah hal yang kecilnya, tetapi kehidupan ibu ini untuk menghidupi anaknya yang lebih lanjut. Untuk apa? Sekolah anaknya. Itu yang utama. Terus pembayaran kepada agen-agen. Kan ibu ini ditagih hutang, kasihan juga kan. Ibu ini sendiri sebagai single parent. Itu yang utama akan kami kejar. Apabila tidak ada penyelesaian, kami akan minta bantuan hukum kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Bapak Menko Polhukam, kepada Bapak Menteri Agama, dan pejabat-pejabat lainnya, baik pihak kepolisian. Ya, kita harus bagaimana? Ini ada unsur pidananya. Tolong nanti kita akan upayakan, kita selesaikan. Kalau memang ini sudah selesai secara etikat baik. Apabila tidak, ya kita akan tempuh dengan jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Oke, pemirsa Gandus TV dan masyarakat Indonesia, ada tambahan? Ya. Sedikit tambahan dari saya, buat agen-agen saya yang jamaahnya diberangkatkan tanggal 26 Mei berjumlah 19 orang, dan sampai saat ini saya belum bisa memberikan uang kalian, bukan karena saya tidak mau, tapi karena memang dari Jana Firdaus Pusat itu memang belum diberikan sama sekali. Dan saya mohon kepada semuanya, tolong hentikan. Ada beberapa yang menteror saya, tolong hentikan, Mbak. Ada yang sudah melaporkan saya juga, katanya ke polisi. Ada lawyer juga yang mengejar saya dengan alasan saya tidak nyetor uang jamaah, dengan alasan saya tidak memberikan hak agen saya. Di sini saya mohon, saya tidak menyimpan uang kalian. Karena memang sejak tanggal 17 Mei sampai sekarang itu tidak ada hak yang diberikan kepada saya. Ya, sejauh ini karena mungkin ya memang psikis kami yang sedikit terganggu, sehingga akhirnya aktivitas kami sehari-hari pun jadi terganggu. Alhasil beberapa hari yang kurang lebih 1 minggu yang lalu kami mengalami kecelakaan. Ya, mungkin masih ada bekasnya di tangan kami. Jadi di sini kami hanya inginkan ketenangan, kami tidak menginginkan yang lain-lain. Mohon untuk semuanya berhenti ngejudge saya, berhenti untuk menteror saya. Kami hanya inginkan keadilan. Itu juga di sini kebetulan ya dengan adanya kejadian seperti ini, alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali ada travel lain yang menggandeng kami. Dalam hal ini PT Anamona Tour and Travel, beliau tahu kondisi saya persisnya kejadian Palembang seperti apa, dan mereka mengulurkan tangan kepada kami datang ke Palembang dan siap untuk membantu mengembangkan kami kembali. Kalau boleh di sini sedikit bicara kepada Bapak Askar, kepada Bapak Zaki, kami ucapkan terima kasih atas bantuannya, dan insya Allah ke depan kami akan berusaha untuk lebih baik lagi. Oke. Untuk pemirsa Gandus TV dimanapun berada dan masyarakat Indonesia, dan di sini saya tidak menyimpulkan, tetapi harapan terbesar untuk yang dikatakan advokat Pak Dirwansyah tadi, agar para senior terutama Pak Hotma, Paris, tolong dibantu Pak, karena beliau seorang single parent yang membutuhkan bantuan, menuntut keadilan yang haknya tidak diberikan oleh PT Jana Firdaus Tour and Travel. Saya tidak menyimpulkan, biar masyarakat sendiri yang menyimpulkan untuk ke depan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.